warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UPIM PPG Daljab kategori 2. Perkenalkan, nama saya Niki Ainur Rohmah, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kragan, sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 2 di LPTK Universitas Jember. Pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja di kelas 10-2 pada materi teks anekdot. Berikut adalah video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, Mas Valen, silakan. Biasa, kita cek kerapian dulu. Ayo, berdiri. Oke. Sudah rapi, sudah dimasukkan semua bajunya? Saya absen dulu ya. Yang tidak masuk siapa? Miftahul Khoir sama siapa? Dan kita ingat-ingat lagi pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar apa? Teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks yang memberikan informasi. Selain pengertian teks eksposisi, apalagi kemarin? Struktur teks eksposisi. Terus kaidah kebahasaan. Kemudian langkah-langkah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran teks anekdot, kita harus tahu KD-nya. Oke. KD yang pertama adalah KD 3.6. Apa itu? Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. KD yang kedua? Menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Tujuan dan manfaatnya. Siswa mampu menganalisis teks anekdot dalam bacaan dan mampu menyusun teks anekdot dengan model PBL. Manfaatnya? Siswa mampu membuat teks anekdot. Akan kalian perhatikan dan bisa ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Berjumpa dengan saya Bu Niki Ainur Rohmah. Kali ini saya akan membahas materi tentang teks anekdot. Sebelum masuk dalam materi, mari kita cari tahu dulu apa saja yang akan kita bahas nantinya. Yang akan kita bahas dalam materi teks anekdot yang pertama adalah pengertian teks anekdot. Yang kedua, struktur teks anekdot. Ketiga, kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang keempat, menyusun teks anekdot. Kemudian mari kita bahas yang pertama, yaitu teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena unsur lucu dan menyenangkan. Dalam teks anekdot juga terdapat kritikan yang tidak menyindir atau menyakiti orang lain. Kritikan dalam teks anekdot yaitu kritikan yang bersifat lucu dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Struktur teks anekdot. Dalam teks anekdot memiliki struktur sebagai pembangun dari teks anekdot. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak adalah awal cerita dengan tujuan menggambarkan secara umum isi dari teks anekdot. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah kejadian cerita yang menjelaskan mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Ketiga, krisis.
Krisis adalah bagian yang menjelaskan mengenai masalah utama dengan warna yang unik juga tidak biasa. Yang keempat, reaksi. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara yang unik dan berbeda. Yang terakhir, kelima adalah koda. Koda adalah bagian penutup dari teks anekdot. Berikut adalah contoh struktur teks anekdot. Contoh yang pertama adalah abstrak. Contohnya, di tengah senja, seorang pejabat korup mancing di sungai. Saking asyiknya mancing, si pejabat tidak sadar air sungainya meluap. Berikut contoh struktur yang kedua, yaitu orientasi. Contohnya, si pejabat hanyut dan tidak sadarkan diri. Begitu bangun, dia sudah berada di rumah warga. Betapa beruntungnya dia karena ada orang yang menyelamatkannya. Merasa berhutang budi, si pejabat mau berterima kasih kepada warga yang telah menolongnya. Kemudian contoh struktur yang ketiga yaitu krisis. Contohnya, kamu tidak tahu saya siapa? Tanya pejabat kepada lelaki di sana. Tidak, tetapi wajah Bapak tidak asing. Si laki-laki berusaha mengingat. Memang bapaknya siapa? Aku ini pejabat negara. Si laki-laki akhirnya ingat orang ini pernah ia lihat di salah satu televisi. Contoh struktur yang ketiga yaitu reaksi. Contohnya, karena sudah menolongku, kamu boleh minta apa saja. Katakan saja keinginanmu. Benar Pak pejabat. Si pejabat mengangguk. Iya, akan kupenuhi semuanya. Contoh struktur yang kelima, yaitu koda. Contohnya, kalau begitu, tolong Bapak jangan bilang ke siapapun bahwa saya yang sudah menolong Bapak. Materi yang ketiga adalah kaidah kebahasaan teks anekdot. Kebahasaan teks anekdot berguna untuk menyusun kalimat pada teks anekdot. Berikut adalah kaidah kebahasaan teks anekdot yang digunakan. Yang pertama, ada kalimat masa lalu. Kemudian yang kedua, kalimat retoris. Yang ketiga, konjungsi. Yang keempat, kalimat perintah. Yang kelima, kalimat kerja aksi. Dan yang keenam adalah kalimat seru. Baik, kita akan bahas tentang kaidah kebahasaan yang pertama yaitu kalimat masa lalu. Kalimat masa lalu adalah kalimat yang dibuat atau ditulis peristiwa yang sudah dilakukan. Contohnya, kemarin saya dan Adi sampai dari rumah nenek. Kata kemarin merupakan kalimat masa lalu. Yang kedua yaitu kalimat retoris. Kalimat retoris adalah majas yang berupa pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban, karena jawaban sudah terdapat pada kalimat tersebut. Contohnya, untuk apa kau tertawa, padahal dalam hatimu terluka? Nah, dari pertanyaan tersebut sudah terdapat jawabannya. Yang ketiga adalah konjungsi.
Konjungsi adalah kata penghubung dari kata, frasa, ataupun kalimat. Contohnya, ada kata dan, kemudian, maupun, atau, sejak, sebelumnya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Contohnya, tolong bawakan bukuku. Selanjutnya adalah kata kerja aksi. Kata kerja yang menyatakan tindakan. Contohnya, membuka. Maksudnya adalah melakukan tindakan membuka. Yang terakhir adalah kata seru. Kata seru berbeda dengan kata perintah ya. Kata seru adalah salah satu tipe kalimat dalam bahasa Indonesia yang merupakan ungkapan dari hati pembicara. Contohnya, ih, jorok banget kamu jadi orang. Materi yang keempat adalah menyusun teks anekdot. Bagaimana cara menyusun teks anekdot? Yaitu yang pertama, menentukan tema. Kemudian yang kedua, menentukan topik. 3, menentukan kritik. 4, merancang humor. Kelima, merinci peristiwa. 6, menentukan pola. 7, mengembangkan kerangka. 8, penyuntingan. Dan 9, pemberian judul. Ada beberapa cara untuk penyuntingan. Penyuntingan ini bertujuan agar teks anekdot yang kalian buat bagus, lucu, menarik dibaca oleh orang lain. Yang pertama adalah isi anekdot. Dalam isi anekdot harus diperhatikan, yaitu kita harus memperhatikan isi anekdot. Perhatiannya yaitu adalah tentang isinya, apakah sudah ada cerita lucunya, kemudian sindirannya, kemudian tujuannya. Nah, dari situ isi harus sangat diperhatikan. Yang kedua yaitu struktur teks. Struktur teks adalah struktur pembangun dari teks anekdot. Dalam struktur berarti harus ada abstrak, ada orientasi, kemudian ada krisis, ada reaksi, dan harus ada koda. Semuanya harus lengkap. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan tadi ada apa saja? Dalam kalimat teks anekdot setidaknya harus ada salah satu dari kaidah kebahasaan teks anekdot, yaitu ada kalimat masa lalu, kalimat retoris, konjungsi, kalimat perintah, kalimat kerja aksi, dan kalimat seru. Kemudian ada ejaan. Nah, ejaannya ini harus bagus. Kemudian pemberian judul. Pemberian judul ini sangat penting. Biar pembaca dapat tertarik dengan teks anekdot kalian yang sudah sekalian buat. Demikian video hari ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu teks anekdot? Cerita singkat yang menarik karena unsur lucu dan mengesankan. Iya, teks anekdot itu
Cerita singkat yang menarik karena unsur lucu dan mengesankan. Ada berapa tadi struktur teks anekdot? 5. Ada 5. 1. Abstraksi. Kedua, orientasi. 3. Krisis. Apa krisis? 4. Reaksi. 5. Udah kebahasaan. Yang pertama, kalimat masa lalu. 2. Kalimat retoris. 3. Konjungsi waktu. 4. Kalimat perintah. 5. Kata kerja aksi. 6. Kalimat seru. Langkah-langkah menyusun teks anekdot. Yang pertama tadi apa? Menentukan tema. Yang kedua, menentukan tokoh. Ketiga, menentukan kritik. Yang keempat, merancang humor. Kemudian yang kelima, merinci peristiwa. Oke, yang keenam, menentukan pola atau bentuk. Yang ketujuh, mengembangkan kerangka. 8, penyuntingan. 9, penyemberian judul. Saya sudah mengirim link ke Valen. Valen nanti silakan kirim ke grup ya. Silakan sekarang kalian berkelompok. Di situ ada worksheet seperti biasa. Silakan dibuka dan dikerjakan. Itu ada contoh teks anekdot. Silakan kalian cari strukturnya. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis teks anekdot berjudul Artis Makan di Warung. Dengan struktur 1, abstraksi berupa pada suatu hari di salah satu warung tenda kawasan Mampang, Gempi, anak salah satu artis terkenal, memanggil pelayan untuk meminta nota pembayaran. Struktur yang kedua yaitu orientasi berupa Gempi, berapa semuanya? Pelayan, semuanya jadi Rp132.000, Kak. Gempi yang memang nggak punya uang 50 ribuan rupiah langsung saja menyodorkan 2 lembar Rp100.000. Pelayan, ini Kak kembaliannya. Gempi, sudah simpan saja buat keluarga kamu. Pelayan merasa senang karena menerima Rp68.000 dan langsung berterima kasih kepada Gempi. Setelah beberapa jam kemudian, Rafathar yang juga anak artis terkenal memanggil pelayan untuk meminta nota pembayaran. Rafathar, berapa semuanya? Pelayan, semuanya Rp127.000, Kak. Rafathar lalu menyodorkan 3 lembar Rp50.000. Pelayan, ini Kak kembaliannya. Rafathar, sudah simpan saja tip ini untuk kamu. Pelayan pun dengan cepat langsung memasukkan kembalian itu ke kantongnya dan berterima kasih banyak ke Rafathar. Struktur yang ketiga yaitu krisis berupa setelah beberapa jam Soimah pun memanggil pelayan untuk meminta nota pembayaran. Soimah, berapa? Pelayan, semuanya Rp145.000. Soimah menyodorkan Rp150.000 dan menunggu beberapa menit kemudian.
Soimah, loh, mana uang kembalian saya? Pelayan, ah, Mbak, masa uang 50.000 aja dikembalikan? Tadi Gempi dan Rafathar kembaliannya 68.000 dan 23.000 aja diberikan ke saya. Masa kakak yang artis terkenal 50.000 aja minta kembalian? Struktur yang keempat yaitu reaksi berupa Soimah, tunggu dulu, kamu tahu siapa Rafathar dan Gempi? Pelayan dengan cekatan menjawab, ya tahu, Mbak, Gempi dan Rafathar anak artis terkenal. Soimah, pintar kamu, tahu mereka anak artis terkenal. Nah, sedangkan saya kan anak penjual tukang ikan. Sekarang mana kembalian saya? Pelayan, kemudian orang-orang yang ada di warung itu tertawa mendengar percakapan tadi sambil kebingungan dan menatap sinis. Pelayan pun memberikan kembalian Soimah, tapi Soimah pun akhirnya memberi uang 100.000 untuk tambahan diberikan kepada si pelayan. Soimah, tapi emang lo saya anak orang penjual ikan. Yowes, ini tak kasih 100.000 untukmu. Struktur yang terakhir adalah koda, yaitu akhirnya dengan perlakuan Soimah tersebut, pelayan pun merasa tak enak hati, tapi ikut senang karena dia juga diberi tambahan tips oleh Soimah. Sekian dari saya, terima kasih. Meminta kalian untuk menyusun teks anekdot. Menyusun teks anekdot yang pertama apa? Menentukan tema. Kedua, menentukan tokoh. Ketiga, kritik. Keempat, merancang humor. Kelima, merinci peristiwa. Enam, menentukan bentuk atau pola atau bentuk. 7, mengembangkan kerangka. 9, penyuntingan. 9, memberikan judul. Silakan kalian boleh berkelompok. Di sini saya ada 3 contoh yang nantinya akan kalian gunakan untuk referensi untuk kalian membuat video teks anekdot. Tugasnya, silakan kalian nanti membuat video. Sebelum kalian membuat video berarti ngapain? Membuat teks anekdot. Kita coba membuat skenario yang nantinya akan kalian jadikan video. Lah, silakan kalian berdiskusi membuat skenario-nya. Seperti kemarin, kita pakai aplikasi Canva. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil cerita anekdot dari kelompok kami. Di sini saya mengambil tema kenakalan remaja. Perhatikan ya.
Di suatu hari Kamis yang cerah, terdapat beberapa anak-anak yang semangat sekali berangkat sekolah. Anak-anak pun memasuki gerbang sekolah sambil mendorong sepeda motornya dan disambut oleh Bapak Ibu guru. Sesampainya anak-anak tersebut di parkiran sekolah untuk memarkirkan sepeda, namun ia tidak langsung menuju kelas, tapi ia lebih memilih nongkrong di parkiran bersama teman-temannya sambil menunggu bel berbunyi. Anak-anak pun sesampainya ada bel berbunyi, anak-anak pun memasuki kelasnya masing-masing. Terus tetapi anak-anak pun menunggu gurunya tidak datang. Ada satu anak yang menceletus kayak gurunya kok nggak datang-datang. Terus ada satu anak yang menuliskan kertas menulis guru telat dilarang masuk. Nah, selang beberapa menit guru pun memasuki kelas tersebut dan menyadari bahwa ada tulisan yang dibuat oleh Safa, tetapi guru itu belum tahu yang membuat itu siapa, dan guru pun marah. Bunyi, siapa yang buat tulisan ini? Tolong maju ke depan sekarang. Dengan nada yang keras sehingga anak-anak kaget dan takut. Safa pun maju dengan rasa takut dan gugup. Guru bertanya kepada Safa, kenapa kamu membuat tulisan ini? Ibu tadi terlambat, ada urusan sebentar. Safa tidak bisa menjawab dan menundukkan kepala karena takut. Pada saat ibu guru sedang menasihati Safa atas kelakuannya, ternyata ada dua orang anak yang terlambat, yaitu Rehan dan Muklisin. Nah, pada saat mereka berdua telat, mereka meminta maaf pada gurunya dan berkata, maaf Bu, saya telat. Guru pun bertanya kepada Rehan dan Muklisin, kenapa kamu terlambat? Dan mereka berdua pun menjawab, kamu nanya kenapa aku telat. Karena guru pun kaget dengan kelakuannya, guru pun memaafkan, hanya bisa memaafkan mereka dan disuruh duduk kembali. Setelah ibu guru menyuruh mereka duduk kembali, ibu guru pun mengabsensi anak-anak tersebut. Dan pada saat ibu guru menyebut salah satu nama, yaitu Salsa Haniatul Iza, sampai 2 kali tidak dijawab, ibu guru pun menghampiri Salsa dan bertanya, kamu ngapain bermake up seperti itu? Dipanggil namanya untuk absen, tidak mendengarkan, malah sibuk sendiri. Dan Salsa pun menjawab, ibu guru toh juga bermake up, kenapa muridnya tidak boleh? Kan guru itu digugu dan ditiru. Dan ada salah satu dan guru pun menjawab, kamu itu jawab terus, mau jadi apa kamu? Dan ada salah satu anak menjawab, dadi payung naliko udane teko. Terus anak-anak pun saling bersorakan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku malu. Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Pegel. Apa? Pertama apa? Apa itu teks anekdot? Kedua, struktur teks anekdot. Ketiga, unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan. Keempat, langkah-langkah menyusun teks anekdot. Membuat skenario. Kemudian berarti tugasnya kalian membuat video. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang teks hikayat. Oke? Silakan tetap di tempat. Silakan Valen berdoa dulu. Oke. Siap, gerak. Doa dalam hati, mulai. Audio Jungle.
selesai. Beri salam. Silakan pulang, hajat kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.